Di antara kita, siapa yang tak pernah terpesona dengan kisah-kisah kehidupan purba? Makhluk-makhluk raksasa yang pernah menguasai bumi. Kita sering mendengar tentang dinosaurus, tapi pernahkah terlintas di benak, bagaimana jika bukan hanya mereka? Bagaimana jika mamut zaman es yang gagah, atau megalodon, sang penguasa lautan purba, bisa kita saksikan kembali? Kekaguman akan masa lalu dan makhluk-makhluk yang telah tiada ini sepertinya tertanam dalam diri kita. Sebuah keingintahuan universal tentang dunia yang pernah ada. Pertanyaan ini bukan lagi sekadar fantasi, teman-teman. Kemajuan sains, khususnya di bidang genetika, membuka pintu diskusi yang sangat menarik. Mungkinkah kita benar-benar bisa menghidupkan kembali mereka? Nah, jika kalian penasaran dan suka dengan petualangan ilmiah seperti ini, dukung kami ya, dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Hari ini, kita akan menelisik lebih dalam, bukan hanya tentang dinosaurus yang sering jadi bintang utama, tapi kita akan fokus pada dua kandidat lain yang tak kalah menakjubkan, mamut zaman es dan megalodon. Seberapa besar kemungkinannya? Apa saja tantangannya? Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri jejak-jejak kehidupan yang telah lama sirna dan kemungkinan untuk menyaksikannya kembali. Mamut zaman es, harapan dari permafrost beku. Kita mulai dengan mamut zaman es atau Mammuthus primigenius. Raksasa berbulu ini menjelajahi padang tundra dingin di Eurasia dan Amerika Utara selama zaman es kuarter, puluhan ribu hingga beberapa ribu tahun yang lalu sebelum akhirnya lenyap. Mereka bukan sekadar gajah berbulu, mereka adalah simbol adaptasi terhadap iklim ekstrem, sebuah keajaiban evolusi yang mampu bertahan di tengah dinginnya zaman es. Salah satu alasan utama mengapa mamut menjadi kandidat kuat untuk diekstinksi adalah penemuan spesimen mereka yang luar biasa terawetkan di permafrost, lapisan tanah beku abadi di Siberia dan Alaska. Suhu dingin ekstrem ini bertindak seperti lemari es alami raksasa, memperlambat proses pembusukan dan, yang terpenting, degradasi DNA. DNA, molekul pembawa cetak biru kehidupan, memang rapuh. Seiring waktu, untaiannya akan terputus-putus. Setengah masa hidup DNA atau half-life-nya diperkirakan sekitar 521 tahun untuk DNA dalam tulang pada suhu 13 derajat Celcius. Artinya, setelah 521 tahun, separuh ikatan DNA akan rusak. Meskipun DNA bisa bertahan lebih lama dalam kondisi sangat dingin, bahkan DNA mamut yang baru punah ribuan tahun lalu pun tidak akan pernah utuh sempurna. Para ilmuwan mendapatkan potongan-potongan puzzle genetik, bukan gambar utuh. DNA yang ditemukan seringkali sudah terfragmentasi menjadi potongan-potongan pendek dan mengalami kerusakan kimiawi. Disinilah perusahaan bioteknologi seperti Colossal Biosciences masuk. Mereka tidak bertujuan mengkloning mamut secara utuh seperti menduplikasi hewan yang masih hidup, karena kita tidak memiliki sel mamut hidup yang utuh. Sebaliknya, mereka menggunakan teknik rekayasa genetika canggih bernama CRISPR. Gajah Asia, kerabat terdekat mamut yang masih hidup dengan kemiripan DNA, mencapai 99,6% menjadi kuncinya. Para ilmuwan memetakan genom mamut dari fragmen-fragmen DNA purba, lalu mengidentifikasi gen-gen kunci yang bertanggung jawab atas ciri khas mamut, seperti bulu tebal, lapisan lemak, dan kemampuan bertahan di suhu dingin. Gen-gen ini kemudian disisipkan atau diedit ke dalam genom gajah Asia. Tujuannya bukan menciptakan mamut asli, melainkan gajah Arktik atau gajah tahan dingin yang memiliki ciri-ciri biologis inti mamut, sebuah bentuk deekstinksi fungsional. Ini adalah perbedaan penting dari apa yang mungkin dibayangkan banyak orang. Bukan membangkitkan mamut identik, tetapi merekayasa kerabat dekatnya agar memiliki sifat-sifat penting mamut. Meski terdengar menjanjikan, jalannya masih sangat panjang dan penuh tantangan. Menyusun kembali genom lengkap dari fragmen DNA purba itu sangat sulit. Kemudian,
menciptakan embrio yang sehat, dan menemukan ibu pengganti yang cocok, kemungkinan besar gajah Asia betina adalah rintangan besar lainnya. Kehamilan gajah sendiri sudah sangat lama, sekitar 22 bulan, dan proses ini melibatkan risiko bagi gajah pengganti yang merupakan spesies terancam punah. Penggunaan gajah Asia yang statusnya sudah rentan untuk tujuan deekstinksi mamut memunculkan pertanyaan etis yang mendalam tentang prioritas konservasi. Megalodon mengembalikan predator puncak lautan purba. Sekarang, mari kita menyelam ke kedalaman lautan purba dan bertemu dengan Otodus megalodon. Hiu raksasa ini hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu selama zaman Neogen. Ukurannya jauh melampaui hiu putih besar modern, mungkin mencapai panjang 18 hingga 20 meter. Bahkan ada perkiraan hingga 24 meter. Benar-benar predator puncak pada masanya, menguasai lautan dengan kegagahannya. Berbeda dengan mamut yang bisa ditemukan beku, peninggalan utama megalodon adalah gigi-giginya yang memfosil. Hiu adalah ikan bertulang rawan, jadi kerangka lengkapnya jarang sekali terawetkan. Pertanyaannya, bisakah kita mendapatkan DNA yang cukup baik dari gigi yang telah terkubur jutaan tahun di dasar laut? Ini adalah tantangan yang jauh lebih besar. Ingat, DNA terdegradasi seiring waktu. Untuk megalodon, kita berbicara tentang jutaan tahun, bukan ribuan tahun seperti mamut. Batas usia DNA yang masih bisa diurutkan dengan teknologi saat ini, bahkan dari kondisi ideal seperti permafrost, adalah sekitar 1 hingga 2 juta tahun. Megalodon punah jauh lebih lama dari itu, dan fosil giginya mengalami proses mineralisasi di lingkungan laut yang umumnya tidak mendukung pengawetan DNA jangka panjang. Jadi peluang menemukan fragmen DNA yang masih bisa digunakan dari fosil gigi megalodon sangatlah kecil, bahkan mendekati nol. Ini bukan hanya soal kualitas DNA yang buruk, tapi lebih kepada kemungkinan besar tidak adanya lagi DNA yang fungsional. Kalaupun, secara ajaib, kita berhasil merekonstruksi sebagian genom megalodon, masalah berikutnya adalah siapa kerabat terdekatnya yang masih hidup. Penelitian modern menunjukkan bahwa hiu mako adalah kerabat terdekat megalodon, bukan hiu putih besar seperti yang dulu sering dikira. Namun dekat di sini bersifat relatif. Jarak genetik antara megalodon dan hiu mako modern masih sangat jauh, membuat rekayasa genetika menjadi sangat kompleks. Dan untuk surogasi atau ibu pengganti, menemukan spesies hiu modern yang mampu mengandung dan melahirkan bayi megalodon, yang ukurannya saja sudah luar biasa besar saat lahir, diperkirakan 3,6 sampai 3,9 meter, adalah rintangan yang hampir tidak mungkin diatasi dengan teknologi saat ini. Proses reproduksi hiu sendiri sangat beragam dan berbeda fundamental dari mamalia, menambah lapisan kesulitan yang signifikan. Bagaimana dengan dinosaurus? Pelajaran dari Jurassic Park. Tentu saja kita tidak bisa membahas deekstinksi tanpa menyebut dinosaurus, terutama karena film Jurassic Park begitu mempopulerkan ide ini. Konsep mengambil darah dinosaurus dari nyamuk yang terperangkap dalam amber memang sangat menarik dan telah membentuk persepsi banyak orang tentang cara menghidupkan kembali dinosaurus. Namun, dari sudut pandang ilmiah, ini adalah rintangan terbesar. Dinosaurus non-avian terakhir punah sekitar 66 juta tahun yang lalu akibat hantaman asteroid Chicxulub. Ingat pembahasan kita tentang half-life DNA? Setelah puluhan juta tahun, bahkan dalam kondisi pengawetan terbaik sekalipun, DNA dinosaurus sudah pasti akan terdegradasi total hingga tak bisa lagi digunakan. Amber, meskipun indah dan mampu mengawetkan bentuk fisik serangga dengan baik, bukanlah kapsul waktu sempurna untuk DNA dalam jangka waktu geologis. Amber mengandung air dan tidak sepenuhnya melindungi DNA dari kerusakan akibat radiasi kosmik dan proses kimiawi alami selama jutaan tahun. Studi menunjukkan bahwa DNA dalam amber juga mengalami degradasi signifikan, dan klaim penemuan DNA dinosaurus dari amber di masa lalu kini banyak dianggap sebagai kontaminasi modern. Namun, ada pendekatan lain yang menarik,
yang sering disebut proyek Chickenosaurus atau Dino Chicken, yang dipelopori oleh paleontolog Jack Horner. Ini bukan tentang mengambil DNA purba, melainkan memutar mundur sebagian proses evolusi pada ayam modern. Ayam, sebagai keturunan langsung dinosaurus theropoda, masih membawa gen-gen tidur atau atavistik dari leluhur dinosaurusnya. Dengan memanipulasi perkembangan embrio ayam, para ilmuwan mencoba mengaktifkan kembali gen-gen ini untuk menumbuhkan ciri-ciri seperti gigi, bukan paruh, cakar pada sayap, dan bahkan ekor yang lebih panjang. Ini bukan deekstinksi dinosaurus spesifik seperti T-Rex atau Triceratops, melainkan menciptakan ayam-osaurus dengan beberapa sifat dinosaurus. Proyek ini lebih merupakan sebuah eksperimen untuk memahami genetika evolusioner dan bagaimana ciri-ciri tertentu muncul dan hilang selama evolusi, sebuah jembatan konseptual untuk memahami hubungan antara dinosaurus dan burung modern. Jika berhasil, lalu apa? Pertimbangan etika dan ekologi. Katakanlah suatu hari nanti kita berhasil membangkitkan mamut atau bahkan dengan keajaiban teknologi yang belum terpikirkan, Megalodon. Pertanyaan besarnya adalah, lalu apa? Ekosistem tempat mereka hidup dulu sudah sangat berbeda dengan dunia kita sekarang. Apakah mereka akan mampu beradaptasi? Atau justru menjadi spesies invasif yang mengganggu keseimbangan alam yang sudah rapuh? Memasukkan kembali spesies yang telah lama punah ke dalam ekosistem modern yang telah mencapai keseimbangan baru tanpa mereka, dapat memiliki konsekuensi ekologis berlapis yang sulit diprediksi, mulai dari persaingan sumber daya hingga penyebaran penyakit baru. Mamut misalnya adalah herbivora besar yang hidup di padang rumput mamut atau mammoth steppe. Ekosistem itu kini telah banyak berubah menjadi tundra berlumut atau hutan taiga. Melepas mereka kembali bisa jadi memiliki konsekuensi tak terduga bagi vegetasi dan hewan-hewan yang ada saat ini. Meskipun ada argumen bahwa mereka bisa membantu merestorasi sebagian ekosistem tersebut dan bahkan memperlambat pencairan permafrost. Namun, ini masih bersifat spekulatif dan membutuhkan populasi yang sangat besar untuk memberikan dampak signifikan. Begitu pula dengan megalodon di lautan modern yang sudah tertekan oleh perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebih. Lalu, bagaimana dengan kesejahteraan hewan itu sendiri? Cloning dan rekayasa genetika seringkali menghadapi tingkat kegagalan yang tinggi, dan hewan yang lahir bisa jadi menderita kelainan genetik atau masalah kesehatan. Proses surogasi, terutama pada gajah untuk mamut, penuh risiko keguguran, kelahiran prematur, atau cacat lahir, yang dapat menyebabkan penderitaan baik bagi induk pengganti maupun keturunannya. Apakah etis menciptakan makhluk hidup yang berpotensi besar untuk menderita hanya demi rasa penasaran atau ambisi ilmiah kita? Selain itu, hewan hasil deekstinksi mungkin tidak memiliki perilaku alami yang dipelajari dari kawanannya, membuat mereka kesulitan bertahan hidup di alam liar. Proyek deekstinksi membutuhkan investasi sumber daya yang sangat besar, uang, waktu, dan keahlian. Banyak yang berpendapat bahwa sumber daya ini akan lebih baik dialokasikan untuk menyelamatkan spesies-spesies yang saat ini berada di ambang kepunahan. Ada kekhawatiran bahwa fokus pada deekstinksi bisa menjadi semacam moral hazard, mengurangi urgensi untuk melindungi keanekaragaman hayati yang masih ada. Jika kita berpikir bisa menghidupkan kembali yang punah, mengapa harus bersusah payah mencegah kepunahan saat ini? Ini adalah perdebatan penting dalam dunia konservasi. Ada pula yang melihat upaya deekstinksi sebagai bentuk memainkan peran Tuhan atau arogansi manusia, hubris, mencoba mengendalikan alam dengan cara yang mungkin di luar batas kemampuan kita untuk memprediksi konsekuensinya. Di sisi lain, ada argumen bahwa jika kepunahan beberapa spesies disebabkan atau dipercepat oleh aktivitas manusia, mungkin kita memiliki semacam tanggung jawab moral untuk mencoba memperbaikinya jika memungkinkan, sebuah bentuk keadilan restoratif. Perdebatan ini menyentuh nilai-nilai fundamental kita tentang alam dan peran manusia di dalamnya. Kesimpulan,
antara impian dan kenyataan di masa depan. Jadi kembali ke pertanyaan awal kita. Bisakah kita hidupkan kembali mamut zaman es atau megalodon? Untuk mamut kemungkinannya ada, meski jalannya masih sangat terjal dan penuh perdebatan. Teknologi seperti CRISPR terus berkembang pesat, dan perusahaan seperti Colossal Biosciences menargetkan kelahiran anak mamut hibrida dalam beberapa tahun ke depan, sekitar tahun 2028. Namun, ini adalah mamut fungsional, bukan replika sempurna. Untuk megalodon, dengan teknologi saat ini dan pemahaman kita tentang degradasi DNA, jawabannya cenderung ke arah sangat tidak mungkin karena tantangan DNA yang luar biasa setelah jutaan tahun. Dan dinosaurus? Ya, untuk saat ini mereka tetap menjadi penguasa imajinasi kita. Terinspirasi dari fosil dan film, bukan dari laboratorium deekstinksi. Proyek seperti Chickenosaurus lebih merupakan eksplorasi evolusi daripada upaya membangkitkan spesies purba tertentu. Pada akhirnya, upaya deekstinksi ini bukan hanya tentang kecanggihan teknologi. Ini tentang pertanyaan yang lebih dalam, tentang peran kita di planet ini, tentang bagaimana kita menghargai kehidupan, baik yang telah hilang maupun yang masih berjuang untuk bertahan. Sains terus bergerak maju, dan apa yang tampak mustahil hari ini mungkin saja berbeda di masa depan. Namun, pertimbangan etis, ekologis, dan filosofis akan selalu menyertai setiap langkahnya. Sebuah perjalanan yang menyeimbangkan antara impian besar dan tanggung jawab yang tak kalah besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah suatu saat nanti kita akan melihat mamut berjalan lagi di bumi? Atau mungkin ada hewan purba lain yang kalian ingin lihat kembali? Tuliskan pendapat dan ide kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami senang sekali membaca diskusi dari kalian. Jangan lupa, jika kalian menikmati video ini, berikan like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel kami untuk lebih banyak lagi konten sains yang seru dan menenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.